Kekoreaan comeback. Mantap. Pancing mania. Jadi wah, lama banget. Apa kabar? lo kayaknya udah punya circle sendiri deh. Udah, gue sekarang mainnya kan sama KCCI, Iya, sama sama KCCI. Kopka. Gue gak main sama yang normis-normis gitu kayak. Gimana? Jadi selama pendengar kekoreaan comeback, kita kan udah ada ngerilis episode seri Siniar Hallyu 2025. Tapi Ron tuh gak ngajak gue, dia diem-diem di belakang, diem-diem ngerekaman sendiri tanpa kasih tau gue. Iya, gue gatekeep kayak enggak, ini cuma buat gue aja yang eksis di depan kamera, yang nyorot muka gue semua itu. Yang gue yakin itu semua orang nonton kayaknya agak sedikit tidak nyaman ya. Kenapa? Lihat sih kayak I don't think kayak gue gak ada di level percaya diri yang kita punya sama-sama podcast yang ada terus videonya gitu kan. Loh. Makanya gue lebih nyaman audio doang gitu, karena biar gue nggak usah ya gitu deh, lebih But then aja. the essence of podcast sebenarnya kan emang audio kan. Jadi kayaknya kita akan mempertahankan konsep itu di kekoreaan. Gue nggak yakin, maksudnya setelah episode KCC ini gue nggak yakin apakah kita kemudian akan move ke video podcast juga, maksud gue, karena ya selama kita palu gada sih kayak capek kali ya. Makanya kalau biasanya sehari kita bisa rekaman audio 3 episode, kalau video mungkin 1 doang, tapi 3 jamnya makeup dulu, setting kamera segala macem, editingnya bisa berhari-hari tuh, apalagi kalau video kan. Kita kalau ngobrol 30 menit ya, 20 menit. Nggak bisa. Ini tuh kita nggak ada niatan rekaman ya. Nggak ada hari ini. Sebenarnya kita niatnya cuma silaturahmi aja. Silaturahmi. Terus orang bilang bikinlah episode selingan sambil podcast seri Siniar Hallyu. Tetap kita munculin, karena kan selama di seri Siniar Hallyu Ron kan diem-diem, gue gak diajak nih. Jadi memang di seri itu gue gak ikutan. Gue ajak dia ya. Enggak, lebih tepatnya gue ajak dia, tapi jadwalnya bentrok sih ya. Karena gue solo karir gue sibuk banget nih. Iya, dia kan solo karirnya sibuk. Sementara gue koordinasi jadwal untuk rekaman ini tuh kan harus cari hari liburnya dulu segala macam. Jadi weekdays pula ya kan. Iya, jadi waktunya nggak cocok lah. Tapi terus ada yang kangen sama lo. Jadi kayak waktu episode 1 yang KCCI tayang, itu ada yang komentar kayak, ih sayang banget nggak ada Kadita gitu. Tapi komentarnya kemudian dihapus sama dia. Kenapa dihapus? Makasih lo kayak iya. Aduh malu. Kayaknya emang kekoreaan tuh udah identik sama lo gitu sekarang, karena kan miminnya kan di Twitter yang ramenya lo kan. Sebenarnya kalau gue kan kayak gue udah nggak main di Twitter lagi. Iya, Ron gue lagi mengunci akun gue lagi hiatus sebelum semua Rifan Mechima kelar. Gue hiatus dulu deh daripada nanti gue ke trigger. Jadi kayak ya udah. Nah, kita tuh terakhir rilis episode tanggal 25 Mei. Sebenarnya kita udah rekaman ya waktu itu ya sama My Day. Iya, tapi ya itu. Iya. Jadi kita sempat rekaman episode yang 3 Mei konser Day6 sebenarnya, dan di situ ada satu My Day yang kita undang yang ternyata mutual lama gue gitu, teman lama gue yang udah lama kita gak ketemu deh. Ini kayak kita bikin episode ngobrol soal 3 Mei itu, termasuk pokoknya dari awal runut dari tiketing, pengalaman dia soal konsernya, aftermath konsernya dan segala macam. Terus kayak keputusan, pokoknya hal-hal detail kayak keputusan kenapa sih ada yang mau refund, ada yang gak refund. Pokoknya sebenarnya topik obrolan itu seru ya di episode itu. Cuman ya belum selesai editing nih di dapur kekoreaannya. Jadi kayaknya gue tapi pas itu gue sempat nyeletukan kayaknya ini kalau mau dikeluarin bulan November juga kayaknya nggak apa-apa deh, karena pasti refundnya nggak akan selesai di bulan itu. Gue kan sempat bilang kayak gitu kan. Refundnya belum selesai ya itu masih tetap relevan sebenarnya. Jadi we will like release it I think sometime soon sebenarnya. Jadi kayak ditungguin aja. Dan kayak tadi Dita bilang episode ini kita gak berencana nih buat rekaman, tapi pas kita ngobrol banyak juga ternyata yang belum sempat disinggung gitu ya, belum sempat dibahas. Apa sih akan ngomongin ini sih? Apa tuh? Seunghan and Seoul. Seunghan yang X udah gak Seung lagi tuh. Iya, jadi X-nya dan X ya. Ini banyak sih selama 3 bulan ini apa yang seru-seru di
Seunghan apa yang Korea pop banyak banget. Sekarang Seunghan lagi sibuk solo. apa dia? Ya kan dia lagi solo. Tapi gue suka dengan konsep si Seunghan and Soul itu. Jadi kan memang Seunghan itu dibikin solo, tapi kayaknya dia dibikin ada additional team yang jadi background dancernya. Jadi makanya namanya Seunghan and Soul. Walaupun si background dancernya itu nggak sumbang suara, itu tetap solonya Seunghan, tapi dia akan support performance. Ya, jadi kayak dia punya semacam mini team lah. Gue tau sebenarnya Seunghan tuh lebih seneng as a group ya. Tapi karena takdir berkata lain ya udah. Tapi gue seneng sih ternyata konsepnya menarik juga dan dua membernya itu lumayan menarik perhatian publik nih. Jadi ada salah satu bahkan fancam di Mnet itu gue lupa, gue belum hafal nama membernya itu viewsnya lebih banyak daripada Seunghannya. Apakah itu adalah bentuk anomali? Iya, itu salah bentuk anomali. Dan yang gue kaget si Seunghan ini masuk ke list SM Town Tokyo. Itu gue sempat kaget karena Lukas aja nggak dikasih coy. Tapi kan Lukas problematik. Problematik ya itu beda. Mungkin beda kasusnya case beda ya. Maksudnya penerimaannya pun juga beda. Maksudnya kayak iya, penerimaannya beda ya. Dan Lukas yang disakitinya kan warga Tiongkok ya. Maksudnya kan kayak banyak fans China yang kalau udah tersakiti tuh responsnya akan jauh lebih masif dibandingkan dengan kayak kasus Seunghan kemarin menurut gue. Jadi kayak exposure-nya pun akan gongnya jauh lebih berasa yang di Lukas. Tapi ya secara overall kasusnya sih gue sendiri yang sebagai gue udah gak suka WiFi. Ya udah. Sebagai orang yang pernah suka WiFi berasa gitu, maksudnya kayak berasa kalau he's the problematic one gitu loh maksudnya. Kalau yang di masalah Seunghan ini kan kayak enggak, sebenarnya dia enggak masalah, itu cuman karena privasinya aja yang dibocorin ke publik gitu. Kalau yang enggak ada, maksudnya enggak ada yang sampai isu gaslighting betul, itunya kan ini kan cuma masalah pacaran aja. Ya putusnya kenapa-napa, ceweknya enggak ada spill apa-apa. Enggak ada spill apa-apa. Nah, masalahnya sih yang beda. Jadi gue ngerasa itu yang bikin Lukas enggak dapat spot di SM dan itu gue kaget, berarti ada chance kesempatan satu panggung dong sama Rise, karena di listnya itu kan ada, kan mereka rilis merch kaos itu nama Seunghan tuh ada barengan nama Rise itu, karena pakai X ya. Pakai X dong, Seunghan and Soul gitu. Tapi walaupun pada akhirnya ketika fancam Tokyo-nya ada, si Seunghan emang nggak berinteraksi sama sekali dengan Rise. Justru dia sama NCT Wish, ditemeninnya sama NCT Wish. Menurut lo kenapa tuh diatur? Ya nggak boleh lah. Blockingannya nanti gue jalan ke sini, ke utara ke selatan, lu ke barat ke timur udah diatur. Padahal sebenarnya kan kalau misalkan menurut gue, kalau misalnya sekarang mereka udah independen nih sendiri-sendiri gitu, kita udah tahu lah yang ada beef kan sebenarnya bukan member Rise sama Seunghan kan. Yang ada beef kan sebenarnya fans Rise sama Seunghan kan. Fansnya. Jadi kalau misalkan Seunghan berinteraksi sama Rise pun harusnya profesional aja nggak sih? Lo ketemu aja sih sebagai kolega SM Town aja. Malah kalau misalkan mereka diatur blockingannya di utara dan selatan kayak yang lo bilang tadi, malah jadi kayak gue nggak tahu bercanda. Iya, maksud gue juga punya keyakinan itu sih. Gue juga punya keyakinan kalau itu malah jadi ngebikin kalau this is not the SM Town family we used to gitu loh. Karena pada zaman SM Town pre generasi yang sekarang kan itu adalah momen senior ketemu junior, saling berinteraksi. Kayak even ketika Baekhyun ketemu Taeyeon pun jadi sesuatu yang kayak fun gitu kan di panggung itu gitu. Malah kalau misalkan sekarang jadi kayak gini, jadi kayak kesannya ya lo nggak kohesif sebagai SM Town jadinya gitu. Maksud gue kayak ya udah sih beefnya itu kayaknya menurut gue ya fans Rise kelarin dulu kali beef lo sama Seunghan, udah move on gitu kan. Lo udah dapet nih apa yang lo mau. Iya, Seunghannya solo kan udah dapet kan. Lo nggak mau Seunghan balik ke Rise, ya udah dapet nih sekarang. Terus kalau misalkan mereka berinteraksi as a human being, another human being with another human being gitu, kayak harusnya nggak ada yang harus lo komplain dari situ gitu. Dan juga waktu itu ada kan, jadi kan pas dia debut showcase itu pasti ditanya dong sama
sama jurnalis lah, kayak gimana nih lo abis dari Rise, disebutin namanya ya. Kalau ditanya gitu ya jawab dong ya. Tapi memang ada beberapa fans yang menganggapan kayak ih apa sih masih mention Rise gitu. Kayak terus gue ketrigger lah, gue quote retweet aja dalam artian ya lah tuh masih satu gedung SM, palingan mereka juga maksi nongki bareng gitu loh di kantin P2-nya SM. kayak lo ya udah sih, itu juga karena ditanya jurnalis ya wajar aja, dan wajar kalau masih ditanyain grup sebelumnya. Ini kan debut pertama kali ya. Gue rasa itu masih akan terus ada lah diungkit-ungkitnya itu. Nggak masalah sih, kenapa takut banget ya? Iya, maksudnya kayak biasa aja gitu. Lagi pula tuh sekarang kalau misalnya gini nih, kalau kita ngomongin soal interview artis Korea sama jurnalis ya, kalau di Koreanya sendiri jurnalis Korea malah enak, nggak ada restriction gitu, nggak boleh nanya ini, nggak boleh nanya itu, nggak boleh nanya apa gitu. Lu kalau di Indo wawancara sama media Indo itu literally kayak kita bikin pertanyaan as a journalist gitu ya. Kita bikin pertanyaan dulu nih. Gue bikin misalkan 20 pertanyaan gitu ya. Ujung-ujungnya yang di-approve, sebutlah pertanyaan gue yang di-approve cuma 5. Yang mana 5 itu adalah pertanyaan yang basically udah ada jawabannya dari mereka by text gitu. Textbook dari mereka gitu. Jadi kayak nggak fun jadinya, lo nggak bisa ngulik. Karena gue sebagai jurnalis, kalau misalkan gue dapat kesempatan wawancara sama Seunghan, yang pertama kali gue tanya adalah Rise pastinya. Cuman karena udah lama di bidang ini, terus udah tahu gimana manajemen Korea itu kerjanya, maksudnya kayak flow kerjanya kayak gimana. Jadi pasti gue pun juga punya restriction sendiri, kayaknya mereka nggak bakal mungkin deh jawab pertanyaan ini gitu misalnya. Kayak kemarin gue gue kan written interview sama grup baru yang namanya Universe itu kan, yang One First tapi bacanya Universe sebenarnya bacanya. Bacanya Universe. Bacanya Universe. Uninya dari mana? One. One itu uni gitu. Universe. Nah, ini kan dari manajemen baru namanya Singing Beetle kan, dan CEO-nya ini adalah mantan pegawainya SM sebenarnya, mantan produser. Kalau dari portofolionya sih kayak Baekhyun, NCT, itu dia pernah megang lah ya, megang proyek kan gitulah. Debutin lah si Universe ini. Pas gue kirim pertanyaan wawancara di email gue, itu pertama kalinya deh kayaknya gue ngirim pertanyaan wawancara ke mereka, terus ngasih semacam disclaimer gitu, bilang ke mereka kayak, gue aware, nggak gitu sih bahasanya, tapi I am aware that probably not all questions can be answered, karena lo pasti punya restriction masing-masing dengan mana pertanyaan yang boleh dijawab dan mana yang tidak boleh dijawab. Tapi feel free to pick any question yang bisa lo jawab sesuai sama peraturan lo aja gitu. Turns out dari 30 pertanyaan gue yang dijawab kayaknya sekitar 28. Jadi yang di skip apa? Gue lupa persisnya mana yang di skip, tapi gue jarang menemukan itu gitu. Karena sebagai grup baru kan agak risky ya. Tapi mungkin ini karena konteksnya adalah written interview juga, jadi mereka masih bisa diedit juga lah perjawabannya kan, diketik dulu, diedit dulu segala macam. Tapi itu termasuk sesuatu yang big gitu buat gue, karena selama ini literally itu kayak misalkan lo artis, gue interviewer, gue mau wawancara dong sama Dita, terus nanti PR-nya Dita ngomong kayak udah kirim aja pertanyaannya gitu. Pas gue kirim pertanyaannya ternyata semuanya ditolak, terus kayak tiba-tiba dia muncul dengan jawaban dari interview sendiri. Terus gue pikir kalau gitu kenapa nggak lo kasih aja dari awal naskahnya gitu, nggak usah suruh bikin pertanyaan kalau nggak dijawab juga. Mostly tuh kayak gitu. Jadi kalau misalkan Seunghan di media Korea dan media Korea dikasih kebebasan untuk nanya soal Rise, itu emang nilai berita yang bagus. Iya, nggak ada kenapa-napa. Dan nggak ada kenapa-kenapa gitu. Maksudnya kayak kenapa harus dikomentarin gitu. Dan bagus juga SM membolehkan mereka nanya itu dan ngebolehin Seunghan buat jadi menanggapi gitu. Ada closure lah. Udah kayak mereka saling support aja. Dia juga bilang kayak ya dia support Rise gitu, ya udah selesai gitu. Yang bikin kita ngerasa kayak itu sesuatu yang janggal kan, karena memang selama ini K-pop tuh kayak gitu kan, ketika udah keluar dari satu grup beneran udah nggak sama sekali nggak bisa kontak, nggak bisa sama sekali berinteraksi depan kamera gitu kan, nggak bisa kayak padahal
Kayak padahal ya udah nggak sih kalau mau temenan. Kita juga udah tahu lu juga tetap masih bestie gitu. Iya, kayak ya, sebut lah kayak misalkan Jessica keluar dari SNSD. Oke, dia nggak part dari SNSD lagi. Tapi apakah kemudian kita harus maksain ada beef di antara mereka, antara member gitu. Kalau mereka masih mau temenan dan membicarakan itu sebagai sesuatu hal yang sesama orang dewasa, kayak ya udah kenapa enggak gitu. Dan udah lebih dari 10 tahun anjir. Misalkan kalau ngomongin Jessica ya, udah lebih dari 10 tahun kayak mereka paling udah kayak in a good terms aja gak sih? Kayak ya udah atau enggak udah gak kontakan lagi lah tuh Jessica sama Taeyeon ya. Sama Taeyeon, kalau sama Suyeong kan katanya masih kan gitu kan. Dan itu pun juga sebenarnya kan gak apa-apa ya maksudnya. Bukan sesuatu yang jadi konsumsi kita juga gitu. Dan ya itu balik lagi ke masalah Wonho sama Monsta X kan juga kayak dia masih satu manajemen anyway gitu. Beda sublabel kan. Beda sublabel aja. Tapi lu gimana? Suka gak dengan debutnya Seunghan dan Seol? Pasti lu kurang sih. Tapi gue suka sih. Ini terlalu skena ya. Oh, justru gue udah menduga pasti dia akan dikasih tipe lagu yang seperti itu sih. Karena dan juga gue merasa dengan dia dikasih support dancernya ini tuh jadi bikin performance-nya lumayan menarik sih gitu. Jadi kan mereka bertiga nih. Jadi mungkin kita terbiasa dengan grup dengan jumlah member 5 ke atas. Jadi kayak variasi koreografi di mana lo maksimalin 3 orang itu tuh jadi kayak beda aja gitu. Itu menarik sih. Makanya gue bilang iya ini cukup oke. Tapi ada yang bilang kalau ini sebenarnya dua supporting membernya itu kemungkinan bisa diganti tergantung konsep Seunghannya itu. Karena Seunghan katanya juga mau coba konsep band. Jadi supportnya nanti akan member yang main instrumen band kah atau apa gitu. Kayak I don't know. Tapi gue merasa dia memang performance based sih. Harusnya masih dikasih lagu kayak apa sih Waste No Time ini. Nah gitu. maksud gue kalau kita ngomongin konsep band, SM tuh sekarang ke situ semua soloistnya. I don't know. Siapa? Doyoung. Chanyeol. Suho udah lama sih make konsep itu, tapi sekarang ini tuh lagi dimuncul banget kayak hampir semua soloistnya itu band sound semua gitu. Kayak maksudnya kalau hasilnya sebagus Doyoung mungkin gue nggak komplain ya, karena Doyoung tuh emang vokalis. Vokalnya juga support. Vokalnya juga support gitu. Dan ini cuman masalah kayak nggak jadi masalah sebenarnya dengan bagaimana cara dia musik yang akan dia tampilkan gitu. Walaupun personally gue lebih suka dia dengan konsep yang balad aja gitu, yang nggak terlalu nonjolin si bandnya ini gitu. Tapi kalaupun ketika dia muncul dengan konsep band ini, gue masih oke aja. Kayak Suho pun dari awal debut solo dia juga selalu ngasih band sound itu kan. Sekarang yang lagi ngerok-ngerocker ala-ala nih kan Chanyeol nih gitu kayak. Terus kayak semua solois SM nih belakangan pada pakai band sound semua ya. Jadi kalau gue pikir Seunghan harusnya nggak usah gitu. Mungkin kan gue bilang trennya mungkin trennya mungkin iya, kayak gue bisa mengakui kalau Day6 tuh kayak emang lagi bikin satu tren band itu ada itu gara-gara si Day6 sama Queer. Ya Day6 di bagian cowoknya, Queer yang bagian ceweknya gitu ya. Tapi doesn't mean kayak semua manajemen harus ngikutin ini gitu loh, karena pada akhirnya malah jadi redundant dan bosen sebagai fans. Ini sama aja kayak pas zaman New Jeans hype, terus semua grup baru setelah New Jeans musiknya kayak gitu semua gitu, jadinya kayak jadi nggak ada sesuatu yang baru. Makanya kayaknya harusnya Seunghan udahlah segitu aja lah, udah nggak apa-apa. Baru single album, baru lagunya baru 2 cuy. Iya. Lagunya baru tapi nggak langsung di La 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 Fest kan. Enggak, kalau yang di La La Fest 3 lagunya. Ya nanti kita bahas di terakhir ya. Lebih detail. Nah, abis itu Seunghan Monsta X. Oh iya, kayak Monsta X comeback. Ini comeback pertama setelah mereka semua kelar wamil kecuali IM. IM akan wamil kayaknya akhir tahun ini. Oh, IM tuh belum wamil. Oh, dia kan 96 line. Dan kemarin dia sempat hiatus sebentar cedera ya. Iya, cedera punggung kayaknya. Gimana nih? Sebagai lo masih Mon Bebe masih dong, enak aja. Gue fotoin. Enggak sih, cuman fotoin stiker di Blok M. Kontribusinya itu doang. Oh, oke. Apa? Enggak. Akhirnya gimana? Berapa lama setelah Monsta X nggak aktif?
dan mereka proyek solo duo sampai akhirnya ini comeback terjadi itu berapa lama jedanya? Aduh anjir gak ngitungin gue. Sumpah gue aja kayak kan Sonu Hyungwon tuh kan 2022 ya kalau gak salah. Maksudnya pas Monster X comeback ini kayak cepet juga ya udah ngumpul semua gitu. Tapi memang ya paling cuma bisa comeback sekali nih karena nanti si IM. Karena jarak wamilnya pun kan gak jauh-jauh kan. Jadi sebenarnya makanya gue bilang cepet juga ya gitu. Tapi memang ini barengan sama 10 anniversary ini comeback ini. Mereka sebenarnya dia kan pre-release dulu tuh judulnya Do What I Want. Gue suka tuh karena konsepnya menarik juga sih. Karena itu maksudnya itu visual direction yang jarang, kayaknya baru pertama kali Monster X coba deh. Bahkan membernya sendiri bilang nih kayaknya ini kita pertama kalinya kayak gini. Makanya lu udah lihat kan yang mereka telanjang dada semua. Yang dalam hati gue enggak semua, cuma 2. Hampir mostly enggak ya? Kihyun enggak ya? Enggak, Kihyun enggak. Enggak, iya gue bilang gue tuh sebel. Thank God Kihyun enggak gitu. Karena gue sebel. Gue suka dengan visual direction seperti itu ya. Karena Monster X belum pernah. Gue tuh sebel. Aduh kayak anjir gue pengen lihat Wonho dikasih konsep kayak gini. Iya tadi kan gue sempat bilang. Gue sempat bilang kayak ini harusnya konsep ini Wonho masuk nih. Iya gitu. gue ya ini kan cuman harapan. Gue kayak gak move on ya gitu. Emang gak move on? Emang move on lah, udah move on masing-masing kan? Ya udah masing-masing kan. Ini sama aja kayak iya. Sung Han kan juga udah masing-masing. Iya gitu. Cuman kepikiran aja gitu loh. Karena emang selama ini kan konsep yang buka-bukaan kayaknya identiknya cuma Wonho karena emang badannya bagus. Badannya bagus. Enggak di Photoshop. Iya enggak dong, enak aja. Badannya sendiri, justru badannya di Photoshop sama muka lain. Masih kesel. Nah terus ya udah gue suka kan Do What I Want karena kayak unik juga nih konsepnya nih. Tapi memang gue kurang suka title tracknya judulnya yang End the Front itu. Lu udah denger kan? Ya ampun. Ya kayak udahlah tapi ya udah nonton aja. Tapi yang End the Front itu menurut gue yang masih ada sound Monster X-nya, signature sound Monster X-nya kan. Yang justru yang Do What I Want itu yang agak baru vibe-nya. Gue merasa tiba-tiba B-side sih menurut gue yang itu. Dia mau approach ke generasi MZ ya. Kalau di Korea sebutnya MZ kan. Yang Gen Z kita ya. Gen Z-nya gitu mungkin ya. Tapi kayak pas gue kan gara-gara itu jadi algoritma YouTube gue. Dan mereka kan juga datang ke variety show kan kayak itu mulai muncul lagi tuh. Dan gue nontonnya kayak anjir nih mereka tuh seru banget ya. Kayak tuh orangnya baru mulai. Iya kayak akhirnya jadi kayak reminiscing lagi, kayak kangen lagi loh. Mereka konten yang mereka sajiin tuh selalu seru gitu, sajiin nama. Terus bahkan kan gue nonton dia di Hyoyeon ya. Kan itu diundang ke Hyoyeonnya SNSD. Hyoyeon tuh bilang gue tuh selalu nonton konten lu karena acara lu tuh seru gitu. Siapa Hyungwon? Yang diundang Hyungwon sama Kihyun. Terus gue nonton yang dia ke Donghae sama Enyok. Si Minyok sama Juhon, sumpah itu seru banget. Sumpah pokoknya menurut gue tuh Juhon tuh OP banget sebagai idol. Dia tuh orangnya seru banget gitu. Jadi semuanya emang ekstrovert lucu gitu. Iya lucu-lucu iya. Memang menarik gitu. Mungkin yang kayak yang gak lucu paling cuma Sonu kayak. Sonu justru lucu. Justru yang gak lucu kalau menurut gue. Sorry Wonho tuh memang agak pendiam kalau di variety show. Dan lucunya kalau lagi sama Sonu aja ya. Enggak lagi dia tuh emang harus ditemenin gitu. Karena memang kayak introvert anyway. Itu sih kayak wah kayak mereka kan sekarang badannya udah, yang tadinya kan yang cuman berotot kan Ayem sama si Sonu doang kan. Wah tapi Hyungwon, Minyok kayak gokil sih kayak. Kyun aja belum juga ikutan nge-gym. Itu tuh karena wamil tuh harus dipaksa latihan fisik kan. Kecuali kalau dia wamilnya enggak yang full service sih ya. Tapi ya 2 minggu pertama latihan fisik lah tetap ada gitu. Semua orang. Tapi enggak apa-apa Kihyun, jangan. Biasa-biasa aja please. Jangan terlalu berlebihan enggak. Karena menurut gue konsep Beastly Idol itu cuma dimiliki oleh 2PM. Dan kalau 2PM mau semuanya berotot itu gak apa-apa gitu. Tapi kalau ada satu grup idol tuh semuanya tampil kayak gitu tuh kayak this is too much man. Kayak kalau gue bayangin EXO gitu misalnya kayak Oke, EXO siapa yang kayak gitu? Mungkin Lay kalau dia lagi aktif di EXO gitu. Kalau terus Suho kayak oke lah. Tapi when it comes to like Baekhyun, kayak Kyungsu gitu tiba-tiba disuruh Baki kan kayak, aneh juga enggak ya? Enggak. There is this one time Baekhyun dipaksa buat gue bilangnya dipaksa ya karena kalau dia nggak merasa terpaksa, gue rasa dia akan voluntarily melakukan itu kayak sebutlah misalkan kayak Minho, Jae Minho-nya Shiny gitu misalnya. Terus one time di konser Baekhyun
dibikin buka baju dan pamer abs segala macam, dan itu nggak pernah dilakukan dari awal debut sampai kemudian setelah itu selesai pun dia nggak pernah melakukan itu lagi karena ya gue bilang itu dipaksa gitu, dan enggak cringe aja gitu kesannya kayak. Oke, kayak Kyun enggak deh. Makanya kayak Kyun enggak. Udah ada fokus di vokal aja. Iya betul. Tapi memang kayak gue nonton lagi kayak And The Front, terus kan mereka bikin rilis performance video kayak wah ini memang mereka tuh inspirasinya K-pop Demon Hunter tuh dari Monsta X. Lu harus kasih bagian profit share ke Monsta X. Saja Boys itu Monsta X bukan grup-grup lain. Semua orang overclaim. Enggak. Saja Boys itu Wonho dan Monsta X dong. Abi itu Wonho ya. Semua yang kalau ngeklaim gak ada yang mirip Abi daripada Wonho. Tapi emang gak ada sih. Kan sumpah emang kan yang paling mirip tuh Abi. Emang gak ada, tapi mirip tuh Wonho. Pas nonton itu dan kemudian Wonho muncul dengan cosplay dia. Iya gokil itu kayak, sih. Kayaknya emang based on dia deh. Kan? Dan itu jadi make sense juga karena ketika Monsta X Amerika proyek Amrik yang mereka banyak collab sama We Bear Bear dan segala macam itu kan, gue rasa pasar Amerika, penonton Amerika tuh kayak udah terekspos dengan Monsta X as a K-pop group gitu. Jadinya gue pikir kayaknya iya deh, bisa jadi deh ini Monsta X gitu kayaknya. Tapi your idol itu Mama menurut gue. Gak inilah macam-macam lah. Tapi ini giliran gue bilang EXO lo bilangnya macam-macam. Agak gini jadi lo yang overclaim. Gue lucu. Ini pokoknya kita loncat ke ngomongin K-pop Demon Hunter ini karena ini harus kita bahas lah. Karena pas K-pop Demon Hunter itu viral, semua grup tuh kayak wah ini terinspirasi dari VIX, dari 80s, ini tuh dari ini tuh Jimin BTS, ini tuh Jungkook, ini tuh ini. Terus semuanya ini tuh Jennie. Enggak, ini tuh New Jeans, semua namanya gitu. Ini tuh Karina kayak gitu kayak walaupun memang kayaknya kalau dari artikel Forbes memang si kreatornya bilang dia cuma menyebutkan 3 grup kalau gak salah deh. Gue lupa entah itu 80s, EXO or Monsta X. Gue lupa satu lagi apa BTS ya, gue lupa deh. Oke itulah gitu. Tapi orang kan ada lagunya EXO juga di. Ada iya kan. Semua tuh kayak langsung pengen ngambil ini tuh idol gue. Padahal, gak ada yang bener itu cuman Abi Wonho, itu udah paling saklek bener. Udah Abi itu Wonho bukan Abi Donghae. Enggak, Abi Wonho udah. Lu gak bisa lu bantah. Lu semua argumen lu gue bantah pakai Abi Wonho. Karena badannya Abi cuma bisa dimiliki oleh Wonho. Lu gak bisa. Di K-pop gak ada yang sebulky Wonho. Yang Jinu itu emang mirip Shonu sih. Jadi tapi ada yang bilang Jinu tuh dari San. Bener. Gua bebas. Tapi kalau Abi Wonho awas lu ya. Gue merasa Jinu itu memang Kai juga. Ada yang bilang Kai. Itu tuh Jinu itu adalah gambaran dari the male standard Korean male idol menurut gue. Kalau misalkan ada orang yang misalkan gue sebagai ilustrator gitu ya, gambarin gue satu karakter cowok K-pop gitu. Semuanya pasti akan muncul Abi dong Jinu. Semuanya pasti akan muncul Abi kan Wonho. Jinu gitu Jinu, karena kayak gitu. Ya K-pop idol tuh kan kayak Cha-Eun mirip juga. Tinggi, slender, terus kurus ya rambutnya hitam belah tengah itu stereotype sebenarnya. Kalau mau dibilang rasis itu bisa aja nyelip-nyelip ke rasis, cuman kayak ya K-pop tuh emang itu gitu. Dan yang lain-lainnya itu lebih ke kayak ilustrasi pengembangan kreatifnya, kayak misalkan K-pop itu kan penuh dengan rambut warna-warni. Iya, banyak referensi sih sebenarnya. Fashion yang nyeleneh dalam artian kayak yang orang Amerika tuh nggak pernah tampilin sebelumnya gitu, yang jarang dilihat gitu. Jadi kalau misalkan lo mau klaim itu satu grup tertentu, nggak bebas aja. Iya, nggak apa-apa memang juga. Benar karena. Tapi kalau Abi tuh Wonho. Iya kalau yang itu, iya. Tapi kalau yang Jinu itu masih bisa diperdebatkan. Iya diperdebatkan. Tapi kalau Abi Wonho kita ketok palu ya, nggak bisa dibantah ya di sini ke Koreaan. Lo boleh kita ke pengadilan. Ini kalau ada yang ngebantah kita bawa ke pengadilan ya. Iya pengadilan mana? Cari pengadilan yang nggak korup tapi ya. Iya. Ini gue K-pop Demon Hunter ini salah satu fenomena yang menarik juga ya di Korea. Kayak baru juga ngasih lo IP kartun tapi ngedongkrak industri K-popnya juga gitu loh. Karena gue itu as a kartun gue enjoy banget nonton itu. Kayak gue kangen, gue udah nggak enjoy nonton film-filmnya apa sih Disney tuh Pixar. Gue udah skip, udah nggak tahu deh itu sekarang Pixar produksi apa aja ya. Tapi pas gue nonton ini, wah
seru banget gitu. Gue animasinya juga warnanya apa seru, walaupun gue secara lagu sebenarnya gue biasa aja sih sama lagunya. Gue kurang gitu suka gitu. Karena lo gak suka Teddy. Itu Teddy kan gue udah feeling kenapa gue gak suka, ternyata pas bener Teddy. Kita kan di sini ini ya propaganda anti Teddy di sini ya. itu tuh Teddy yang produsernya Teddy. Itu tuh salah satu salah satu jejaknya The Black Label untuk US market gitu. The Black Label. Jadi, tapi di antara semua lagu itu gue paling suka tuh sebenarnya soda pop. Tapi yang Golden itu gue sejujurnya kurang suka. Tapi lu suka nggak yang Golden? Biasa aja. Kenapa gue nggak suka? Karena menurut gue tuh tone-nya terlalu melengking. Dan ketika di cover Idol makin melengking lah, dan gue nggak enjoy. Ini personal gue aja ya. Tapi gue senang dengan fenomena baru ini, dan juga kan itu K-pop Demon Hunter kayak lu bikin. Gue tahu nih Netflix kalinya IP-nya gede, ini akan di milking terus-terusan. Lu can embrace, bahkan itu film yang paling banyak ditonton dalam sepanjang sejarah Netflix kan ini K-pop Demon Hunter. Akhirnya resmi mau ada sequelnya, terus banyak penjualan merchandise sana sini. Dan gue seneng ini tuh K-pop Demon Hunter nggak kepapar untuk fans K-pop aja. Ponakan gue yang kecil juga suka lagu-lagunya gitu. Dan gue juga kalau di US itu ada, mereka tuh akhirnya nge-hype kontennya tuh dengan bikin karaoke party, dan yang datang tuh anak kecil. Itu yang gue suka. Ini kayak butuh sosok selain kayak dulu kan mungkin Frozen lah. Kita nih ada nih K-pop Demon Hunter dengan si Huntrix, Rumi dan kawan-kawannya itu. Kayak gue seneng sih, tapi memang ada beberapa part yang udahan dong lu cover Goldennya. Gue kayak oke, suara lu bagus tapi I'm not amazed gitu. Gak semuanya sesuatu yang high note itu bagus gitu loh. Bukan, ya ini selera gue aja sih. Nah gimana lu melihat? Gue kalau dari awal gue udah bikin konten podcast K-pop Demon Hunters udah 3 kali. Ini yang ketiga gue ngomongin ini publicly. Yang pertama di ngedrakor, terus yang kedua sedikit nanti di episode yang KCCI juga ada sedikit. Yang ketiga yang ini. Dan gue dari awal sebenarnya gue agak skeptis. Skeptis dalam artian kayak gue nggak suka aja dengan apaan sih Amerika gitu mau mengkapitalize K-pop gitu, udah gitu ngasih judulnya gitu lagi K-pop Demon Hunters kayak terlalu blatant banget. Apa sih lo, tapi lah nggak apa-apa juga gitu. Tadinya kan gue kayak awalnya cringe gitu kan. Terus pas gue nonton bagus ternyata. Sebuah kayak terlepas dari gue setuju sama lo. Gue agak sedikit udah capek sama pemberitaannya, sama cover-covernya dan segala macam. Exposure-nya terlalu, sometimes over exposure is not good kayaknya menurut gue. Karena ini juga yang gue rasakan ketika Squid Game gitu. Tapi bedanya adalah Squid Game itu gue kena over exposure tapi ceritanya jelek. Ngerti gak? Itu Squid Game season 3 kali, season 1 kan masih bagus. Iya, Squid Game 2-3 maksud gue. Yang pertama masih oke lah. Yang 2-3 ini yang kayak exposure terlalu banyak. Itu udah terlalu di milking. Iya, exposure terlalu banyak, dibikinin event besar-besaran di GBK, terus capek, terus pas nonton ternyata gak sebagus itu gitu. Jadi kayak mengecewakan. Nah kalau yang ini tuh sebenarnya gue cukup melindungi diri dari algoritma K-pop Demon Hunter sejujurnya. Jadi karena gue tahu exposure yang terlalu banyak akan bikin gue jadi kayak ngerasa capek dan ujung-ujungnya malah jadi gak suka sama proyeknya. Tapi ketika gue nonton, gue suka sama gue merasa ceritanya penting. Dan karena ini ceritanya penting dan tujukan buat anak-anak, gue jadi kayak ngerasa kayak gak apa, bagus aja lo tonton kan? Aja gitu. Karena emang bukan karena ini mau ngenalin, terlepas dari elemen K-pop dan Korea-Koreanya ya, tapi secara essence cerita menurut gue ini bagus banget untuk ditampilin untuk penonton anak-anak, dan sesuatu yang sebenarnya sangat Amerika. Maksudnya sangat Amerika tuh kayak sangat Disney Pixar. Secara cerita, essence ceritanya kayak slice of life, bagaimana remaja atau
anak-anak tuh bakal ngambil hikmah gampang dicerna, gitu. Dan again penting karena kan soal penerimaan diri, soal identitas dan segala macam. Cuman ya kemasannya K-pop itu aja sih. Tapi ini gue juga nggak menyangka sih ini bahkan kayak globally gitu loh, nggak cuma di Korea doang. Lo bahkan ini kan Golden ini Billboard 100-nya Amerika gitu. Bahkan gue kemarin sempat lihat fansnya Sabrina Carpenter kan baru rilis album, kaget karena chartnya dia belum bisa ngalahin si Golden gitu. Pada nungguin ini kok apa sih nih karakter fiksi ini kartun gitu. Pada nungguin semoga Taylor Swift nanti rilis album baru bisa ngeruntuhin itu. Bahkan kenapa sih kenapa harus marah-marah iya sih, bahkan termasuk fans K-popnya tuh kayak apaan sih nih Golden. Berharap kan si IVE nih comeback semoga bisa ngedetron si Golden, tapi ternyata belum kan. Bahkan di chart Melon aja belum masih posisi 1 dong. Blackpink aja gitu. masih nggak bisa. Iya nggak bisa kayak menurut gue ya udah lo embrace aja gitu. Ini kan fenomena yang jarang dan lagian gue merasa memang sih kalau udah kayak gini nih milkingnya bisa macam-macam nih. Kadang mungkin bisa terlalu berlebihan. Itu yang bagian yang gue nggak suka sebenarnya. Iya tapi memang gue sebenarnya sejujurnya gue Saja Boys dan si Huntrix ini tuh bagus dijual as a idol virtual ya. Kalau kata lo kayaknya Pleve butuh nih suatu kompetitor. Masalahnya Pleve belum punya kompetitor nih dalam artian sama-sama 2D lah ya. Karena waktu itu kata lo fandomnya aja kalau ada yang baru dibilang ngikutin Pleve gitu. Iya benar. Waktu itu ada Aeonit ya kalau nggak salah namanya. Iya. Tapi memang gue menarik sih karena Saja Boys ini gue suka kan yang soda pop. Kayak menarik deh seandainya memang lo di milkingnya dengan kasih mereka mini album or full album dibikinin mungkin spin off, mereka beneran rilis album di luar dari cuman filmnya ini gitu kan, kita nggak tahu ya. Menarik juga sih gitu, apalagi kan lumayan ya ternyata si Kevin Yukis lumayan ya bekerja gitu ya. Sebenarnya sebelum ini kan Kevin pun sebelum dapat proyek yang K-pop Demon Hunters ini kan dia sempat ini juga yang Broadway yang sama Luna yang di yang Amerika ya. Yang musical K-pop itu yang Broadway itu dia sama Luna FX, terus si Kevin salah satunya kan. Dan baru dia dapat, maksudnya kayak dia sebenarnya bekerja gitu, tetap ada kerjaannya. Nah, yang gue sebenarnya yang bikin agak overwhelming sama melelahkan dari K-pop Demon Hunters ini pada akhirnya adalah mereka tuh lagi campaign buat Oscar kan. Lagi campaign buat mereka mau aim Oscar ya. Mereka tuh lagi aim Oscar. Jadi kalau biasanya campaign Oscar itu emang dilakukannya udah jauh-jauh hari sebelum nominasinya keluar gitu. Dah si K-pop Demon Hunters ini sebagai produksi Netflix dan juga Sony, mereka tuh emang lagi pengen mempertahankan eksistensi Sony Pictures Animation itu di nominasi Oscar, karena sebelumnya kayak Into the Spider-Verse kan emang udah megang banget tuh sebagai animasinya Sony kan, dan emang itu bagus menurut gue, itu animasinya bagus banget gitu dan dapat beberapa kategori Oscar juga kan. Nah si KDH inilah mau dibikin ke arah sana. Tadinya gue pikir kayak masa sih gitu, apakah emang eligible atau gimana. Nah pas gue riset ternyata emang dari awal, bahkan dari penayangan awal. Jadi kan kalau mau dapat nominasi Oscar itu filmnya nggak boleh cuman tayang di Netflix aja kan, jadi harus ada theatrical release kan. Jadi si KDH ini sempat rilis juga tuh di beberapa teater bioskop di Amerika yang memang dalam persyaratan Oscar itu nih harus diputar di sini. Nah itu diputar sama Netflix sama Sony di bulan Juni, di awal-awal mereka tayang gitu, buat biar mereka eligible untuk dapat nominasi Oscar. Nah sekarang sih kalau menurut gue, yang kemarin tuh ada satu artikel dari Yonhap kalau nggak salah, mereka nulis soal niatan si KDH ini buat ngincer Oscar, dan kayaknya sih gue pikir setelah ada di Billboard 100 mau nggak mau sih ini bakal sampai di titik ini tercapai gitu menurut gue. Dan sejujurnya berharap cepet aja diumumin nominasinya, kalau misalkan mereka masuk atau enggak, biar udahan gitu loh, biar let's just move on guys. Kayak gue capek ngelihat chart Melon kan, gue tiap minggu update ya. Terus yang nomor 1 ini lagi. Ya, tapi yang minggu kemarin Im Yong Woong baru. Ya baru. Tapi kan belum bisa detron juga sih. Belum bisa detron, tapi 11 lagunya udah ada tuh di Melon Top 100 gitu. Bahkan Rise yang Fly Up udah ditendang. Fly Up udah turun sih, udah turun banget. Fly Up kurang sih di chartnya. Udah gara-gara ini nih, gara-gara Im Yong Woong nih kayak
tolong deh nggak apa deh kalau pada akhirnya Im Yong Woong yang bisa ngalahin Golden. Kayak lu pengen tahu siapa bagus. ya? Iya. Karena kan tadinya kan gue pas Golden rilis terus Jump rilis, gue pikir kayak bisa kayaknya Blackpink ngalahin. Ternyata Blackpink aja masih kalah sama All Day Project yang ternyata Teddy juga. Teddy juga dan gue nggak tahu ternyata. Gue yakin enggak. Orang Korea tuh masih suka lagu-lagu kayak gitu. Enggak ternyata. Gini, itu lagu cuma bisa dikalahin sama lagu Teddy. Harus dari Miao. Berarti ini Miao yang bisa ngedetron. Ya. Karena Jam nggak bisa. Jam udah nomor 2 sih. Iya ada Teddy-nya. Ada Teddy-nya, iya benar. Miao sih ya. Ya Miao harusnya. Tapi sih. Miao harus rilis yang beneran full album yang enggak dari lagu-lagu sebelumnya kan. Iya. Nah apa sih. Tapi ya tadi udah mau gue bahas, gue lupa lagi ya. Tapi KDH kita tunggu aja sampai kapan hype-nya ini selesai ya. Tapi gue suka sih dengan desain karakternya. Gue suka gambaran kucingnya. Kucing apa singa sih? Singa, harimau itu lucu tahu. Terus kan dia collab sama Labubu ya. Itu menurut gue lucu. Gue nggak suka desain Labubu, tapi yang Labubu yang K-pop KDH ini lucu sih singanya gitu. Jadi kayak gue nggak merasa ini overhype kartunnya ya. Tapi gue gengges dengan lagunya iya. Walaupun sebenarnya emang campaign utamanya dari si Oscar ini gue rasa adalah best original soundtracknya sih. Iya. Instead of the animasi sebenarnya. Gue merasa memang kayak animasi kan kita sekarang udah dikasihnya yang AI terus. Jadi memang kayak wah memang ini wajar lah gue rasa ada, dan ini IP baru gitu. Lu nyari IP baru susah lo zaman sekarang kan. Paling sekarang lu remake aja gitu. Bawa IP lama lagi. Makanya kalau sekali IP baru terkenal, wah kita harus bertahan dengan milkingannya itu sih. Kayak padahal sebenarnya Disney sama Pixar tuh punya kan IP boyband dia juga ada yang Turning Red tapi gue enggak. Tapi itu sayangnya karena dia rilisnya tuh pas pandemi. Turning Red enggak gitu rame. Makanya dia rilisnya di pas pandemi. Terus itu enak tau lah. Gue lebih suka lagu itu. Gak dapat theatrical release. Tapi dia ada karakter boybandnya kan. Ada karakter boybandnya. Cuma masalahnya dia gak K-pop aja. Boyband itu boyband tahun 2000 Amerika aja. Tapi lagunya enak itu. Gue lupa tapi yang itu bikin enak. Billie Eilish ya enak lah. Billie Eilish sama Phineas kan yang bikin. Itu sebenarnya kalau misalkan pada saat itu, karena karakter utamanya di Turning Red itu kan Chinese American kan. Iya. Kalau misalkan mereka bikin itu kalau Disney mau melihat K-pop sebagai sebuah IP yang sebagai sebuah konsep yang bagus dan bisa dimasukin dan bisa mereka milking, sebenarnya bisa tahu potensial tahu itu sebenarnya itu, cuman ya secara konsep aja nggak masuk. Sama mungkin gue yang sebel milkingnya, gue nggak tahu apakah ini masih isu, kayaknya hype dengan perusahaan Amerika mau bikin yang terinspirasi atau mungkin katanya kayak K-pop Demon Hunter tapi versi live action, gue nggak tahu lah. Makanya gue lucu nih kalau baca artikel Pancoa kayak wah si hype tuh sebel, ini bukan dari perusahaan kita, jadi pengen masuk di situ. Tapi emang akhirnya gue nggak tahu nih apakah benar ya. Bukan berarti KDH-nya dibikinin live action, cuman belum tahu lah. Mungkin ada kemungkinan mau bikin yang seperti itu. Dan akhirnya gara-gara kata K-pop Demon Hunter ini ada lagi lah di milkingnya dengan cara lain. Kan kemarin tuh baru berita kalau si Somi Black Label John Somi akan membintangi film thriller bertema K-pop judulnya Perfect Girl. Jadi di sini tuh K-pop temanya masih tetap K-pop. Dia tuh ceritanya di girl group Amerika. Ceritanya jadi idol tapi temanya thriller pembunuhan gitu, kayak tetap mau ada milking K-popnya gitu. Karena ngelihat KDH ini sukses banget kan. Tapi kan masalah KDH itu kadang tuh kalau udah sesuatu yang baru lu belum tentu bisa nih mempertahankan hype-nya sebesar itu dengan IP yang baru. Ya benar. Dikata masalahnya menurut gue yang bikin menarik itu justru karena kartunnya itu. Karena animasinya. Kalau dibuat live action apa sih? Ya kan udah ada idol K-pop gitu loh. Justru yang menarik itu karena kartunnya. Iya. Gitu sih kita. Ya maksudnya yang serunya sih lebih ke gue nggak bisa bilang ini seru juga, tapi agak sedikit balik lagi ke wah kita masih sebutu itu ya sama American Validation ini ya gitu, maksud gue gitu. Kayak maksudnya si KDH ini adalah jelas-jelas ini bukan produk K-pop ya sebenarnya itu, walaupun bukan produk K-pop, maksudnya bukan produk Korea Selatan gitu, walaupun memang secara sutradaranya memang keturunan Korea juga, tapi sumber source-nya itu semuanya itu kan sebenarnya sangat Amerika gitu. Tapi di satu sisi
gue bersyukur karena ada point of view yang di luar point of view Koreanya gitu ya. Jadi kayak point of view Korean American yang lebih, gue ngerasa agak sedikit lebih universal lah gitu. Mungkin itu yang pada akhirnya bikin si KDH ini jadi lebih disukain sama global. Ya. Karena point of view-nya pun juga udah sangat global. Kalau beda halnya ketika misalkan nanti ini produksi lokal Korea Selatan yang mana sangat-sangat Korea banget gitu ya. Jadi mungkin akan sedikit susah untuk bisa approach ke pasar luas. Bikin gue jadi bingung nanti seandainya AOTY bukan AOTY berarti SOTY akankah apa nih, soalnya kan eligible nggak Golden itu masuk ke SOTY K-pop song gitu ya. SOTY apa dia kan fiksi ya, apakah masuk kriteria tersebut? Karena menurut gue sebenarnya ya SOTY itu emang si Golden itu sih, karena gue waktu itu pas naik TJ ada bapak-bapak dengerin lagunya, kedengeran kan anjir ini Golden, kayak udah nih emang lagu tuh udah bisa sih se mainstream itu gitu. Makanya gue penasaran ini bisa sih Song of the Year juga award akhir tahunnya Korea tuh akan kasih achievement, akan bentuk seperti apa, karena kan dia bentuknya bener. fiksi kartun tapi lagu penyanyi aslinya kan ya fiksi kan, penyanyi itu part of soundtrack aja iya, kan. Berarti kalau ini kasihnya kayak gimana gitu loh. Berarti mungkin kalau misalnya mereka bisa menang sebagai Song of the Year tapi dari soundtrack, harusnya Sonagi bisa menang. Sonagi itu apa? Sonagi itu yang dari lagunya Lovely Runner. Oh iya. Yang tahun lalu kan gede banget. Sekarang masih di chart loh lagu itu. Oh, iya. Lagunya Byeon Usok itu. Tapi somehow banyak yang mikir nggak dapat award sebagai Song of the Year karena nggak eligible sebagai Song of the Year karena ini soundtrack yang nyanyi artis tapi di listnya itu adalah karakter fiksinya bukan si artisnya gitu. Jadi kalau gue rasa mungkin bisa Song of the Year tapi soundtrack of the year maybe I don't know. Kalau Song of the Year kayak terlalu kasihan sama ke lagu lain yang sebenarnya lebih eligible dan bagus nggak sih? Ya Golden bagus di chart ranahnya dia gitu, tapi ini kan again ini adalah lagu yang dari film, berarti ini soundtrack, terus juga penyanyinya pun adalah karakter fiksi gitu kan. Jadi ya pada akhirnya mereka akan boleh-bolehin aja sih, tapi ujung-ujungnya paling ya bikin cover kali ya kan. Sekarang kan dikit-dikit acara Mnet tuh kalau bikin LA KCON ada part pasti idol nge-cover lagu si Golden lah. Jadi kayak wah my idol sing the original key, kayak bodo amat, yang penting Abi Wonho udah itu aja buat gua. Itu aja. Susah tahu, itu lagu susah tahu. Iya emang susah sih. Tapi IJ jebolan SM memang vokal tuh. IJ siapa IJ? Yang nyanyi, yang jadi Rumi, yang suaranya Rumi. Oh tuh dia part of SM. Dia tuh mantan trainee SM. Iya si Canyol tuh bahkan pas nonton itu dia tahu ini si ini ya, kayaknya dia udah tahu itu suara, kayaknya suara yang suka nyanyi itu sering mungkin IJ tuh guide song, yang nyanyi guide song kali ya, apa produser ya? Demo ya. Iya lagu demo. IJ tuh kan mantan trainee SM. Terus akhirnya dia beralih profesi jadi produser dan komposer. Jadi dia yang nulis lagu Psycho-nya Red Velvet. Oh gitu ya. Maksudnya orang yang bikin tuh orang-orang dapurnya K-pop, dapurnya K-pop. Nah, ya. Tapi gue pernah nonton satu video di YouTube short yang nyertain soal IJ yang tapi angle-nya agak sedikit lebay sih menurut gue. Jadi dia bilang IJ ini adalah trainee K-pop yang nggak bisa debut karena SM bilang dia ketuaan. Udah terlalu lama trainee ketuaan gitu. Jadi nggak jadi didebutin gitu. Terus ya akhirnya dia dapat momennya ketika dia 91 coy. Seumuran Airin kan sebenarnya. Iya. Tapi secara look tuh emang kayaknya Gak idol gitu. Makanya kayak gue pikir ya sih ini emang standarnya SM emang sejahat itu sih untuk ukuran visual sih kan. Terus dia nggak jadi debut, akhirnya dia masuk ke dapur lagu aja. Jadi dia jadi komposer, jadi songwriter, dan baru dapat momentumnya di K-pop Demon Hunter ini. Iya. Tapi ya again, setiap orang ada rezekinya masing-masing. Iya. Malah enakan kayak gini tahu, di balik layar tahu. Enakan kayak gini karena dia nggak harus jaim, nggak harus nggak harus melakukan apapun yang idol lakukan gitu. Sekarang kan hitungannya. Iya. Sekarang kan hitungannya dia jadi penyanyi, singer songwriter aja gitu, dan dia udah dapat
nomor 1 Billboard apalagi apalagi yang lo cari anjir. From akhirnya dia dapatkan moment spotlightnya dia, from only one song yang dia nyanyiin gitu loh maksudnya. Sementara kan yang lain-lainnya kayak sebatas dinyanyiin sama orang gitu kan. Bahkan dia si AJ-nya itu sama voice actress yang lain dia bikin itu fan signing gitu. Signing kayak karena udah fandomnya udah ada ya. Karena kayak itu tadi balik lagi ke campaign buat bikin si KDH ini tetap terjaga untuk masuk nominasi Oscar. Coba sekarang lo bertanya-tanya nggak kenapa yang dimunculin Huntrix aja Saja Boys-nya kemana? Kenapa Kevin Wu nggak pernah muncul di media? Oh iya. Gue nggak pernah lihat ada wawancara Andrew yang Kevin Wu buat fokus di goldennya. Soal si Saja Boys ini nggak pernah gitu. Sementara media coverage itu pasti ke EJ sama Huntrix gitu, nggak pernah sama si Saja Boys. Kan kayak mungkin mereka aim juga best original soundtrack. Iya makanya itu karena kayak ya padahal sebenarnya semua lagu punya chance-nya masing-masing kan, termasuk Soda Pop gitu karena yang paling K-pop di antara semuanya itu Soda Pop yang paling K-pop gitu kan, karena yang lainnya kan kayak yang lainnya hanya paling Teddy. Soda Pop ada yang paling K-pop. Tapi itu kenapa Kevin dan Andrew dan yang lain-lain di Saja Boys nggak dapet media coverage sebesar Huntrix gitu. Bahkan mereka kemarin ke ini kan Soda Pop posisi 3 melon loh. Iya. Kemarin kan mereka si vokalisnya Huntrix tuh di Zak Zeng Show itu juga kan masing-masing Audrey Nuna, si Rei Ami sama si EJ juga ada di situ gitu. Maksudnya kayak berasa campaign buat Golden aja gitu, bukan KDH as a whole, tapi ya itu saling support sih sebenarnya ujungnya. Iya, menarik sih. Bahkan ya Twice-nya pun juga kepapar ya. Lah yang jadi yang take down ya. Iya, take down gitu. Menarik sih. Kita doakan, tapi kita sepakat tahun ini kayaknya kita juga as a visi misi tuh gue malu sama sih. Kita udah gak SM stand lagi. Enggak, gue udah gak SM stand. Kita udah hype stand ya. Karena gue suka Ron suka Cortis guys. Lo suka SM kan. Udah kita udah gak SM. Gue suka Cortis musiknya aja ya. Tapi karena gue gak tahu membernya siapa. Belum aja. Baru berapa? Enggak dong, jangan belum dong. Kalau belum berarti ada chance kan. Gue gak mau, gue harus ada boundaries. Kita udah berapa menit Ron? Udah 50 menit aja. Tapi Cortis secara musik emang masuk banget di gue. Masuk banget di gue. Enggak gue. Yang lagu yang apa? Yang Go. Bukan yang sebelumnya, yang satu lagi Do What You Want. Itu mah Monsta X. Monsta X, tapi lagunya What Do You Want apa ya? What Do You Want ya. Maaf ya, ntar ya kita search dulu ya. Mohon maaf fans Cortis. Sebentar. What you want. Iya, what you want. Dia do what I want sama what you want sama aja kan. Do what I want. What you want gitu. Iya. Yang what you want tuh agak fun, vibe-nya fun. Ini tuh lagu Chanyol sebenarnya. Ini lagu yang harusnya dirilis oleh Chanyol tanpa harus memaksakan diri sebagai rocker. Lagu Chanyol yang lagu tongkrongan lagu ya. Iya sih. Ya. Not my style. But pop song is auto-tune. What do you think? Enggak. Mungkin karena, tapi kan gue kasih lagu ini ke temen gue yang non K-pop ya, normis lah ibaratnya, yang pasti masuk kan? Karena ini lagunya tuh katanya Travis Scott. Gue memang kagak suka. Iya, mereka suka kayak memang ya mungkin ini memang eranya. Mungkin aku yang terlalu, apakah aku yang terlalu tua? Iya emang iya. Nggak jadi, tapi memang kayak gila cakep-cakep banget sih gue. Kayak gue bilang ini bule-bule privilege. Bule-bule privilege ya, kayak ini. Ini tuh kayak member All Day Project, nggak pernah susah. Gak pernah susah. Ini tuh kayak Gabriel Prince tuh gak sih? Ini Gabriel Prince semua yang kayak dari kecil udah privilege gitu, yang udah kayak gak pernah susah hidupnya gitu. Gila cakep-cakep, ini dapet dari mana ya? Gue bilang ya, tapi oke ya. Ini yang gue sayangkan adalah Cortis membernya, yang gue sayangkan mereka mau aja gitu dikasih terms sama hype yang kayak apa? Dikasih terms apa? mereka kan grup Palu Gada ya. Iya. Oh iya. Mereka yang bikin lagu, mereka yang sutradara, mereka yang bikin konten, kan semuanya mereka kayak lo gak capek coy. Lu digaji berapa? Kalau mau sih kayak grup Palu Gada gini, kalau mau harusnya kan K-pop tuh SM aja gitu, pakai konsep SM aja. Lo idol aja udah, nggak usah bikin lagu, nggak usah. Tapi iya gue merasa gitu. Memang mengemasnya, apalagi ternyata gue cukup takjub dia ada membernya, gue lupa yang mana, mohon maaf karena gue masih belum hafal. Iya sama. Either namanya Martin or James, yang dimana dia koreografi
Eyelid dan juga ada beberapa yang kompos lagu. Iya, Martin and James. Kompos lagu bilang umurnya masih muda coy. Masa dibolehin sih? Kayak ibaratnya nih tanda kutip gue kasar-kasarnya bocah ingusan dikasih kerjaan yang untuk level profesional. Masa sih kayak terus gue bercanda aja sama temen gue. Ini ibarat nih lu bikin poster tapi lu naro ngetik aja nih, tapi lu nge-overclaim. Gue pikir kayak gitu. Tapi masalahnya si James itu bikin koreografi justru part yang ikoniknya. Gue bilang gokil juga ya. Maksudnya pekerjaan level profesional bisa maksudnya dikerjakan hype, oleh anak iya baru mau gitu. Karena kan kita biasa SM stand di mana semua itu SM udah lu duduk manis nyanyi, kita kasih semuanya. Makanya mungkin ngelihat sekarang kan memang udah levelnya kayak Stray Kids kan udah fully bikin lagu sendiri kan. Gue memang makasih Seventeen. Iya Seventeen kayak gitu-gitu. Makasih siapa saudaranya Seventeen yang bubar? Ya Nues. Yang cewek. Siapa? Pristine. Kan Pristine juga konsepnya kan dulu gitu. Tapi kan overwhelm, akhirnya capek, nggak bisa keep up. Akhirnya kan playlist kayak nggak bisa nih gue sama grup cewek. Tapi kalau memang mengingat Cortez ini seandainya memang fully dedicated mereka yang crafting membernya, memang berasa banget outputnya. Ini mereka gen MZ banget dan nggak dapet di gue. Gitu. Tapi emang nggak kerasa seperti company made song gitu ya. Ini adalah self-produced song. Gue gak masalah. At the end kan gue pasti akan dengerin outputnya. Tapi memang karena outputnya gue kurang nih gitu. Apakah mungkin di comeback selanjutnya kita tunggu saja. N-Team gimana kalau menurut lo? N-Team mau debut Korea lo sekarang. Oh iya doain ya. Bismillah. Is that even possible? Bisa dong. I mean like mereka bahasa Korea lancar banget bro. Mereka ada member Korea ya? Satu doang lagi. Cuma satu kan? Satu doang. Tapi si Universe gak ada member Korea tau. Universe yang mana? Ya tadi yang One First. Oh One First. Itu malah gak ada member Korea. Itu apa sih? Membernya Cina? Enggak, membernya dari Korea Utara. Serius? Iya, ada 2 dari Korea Utara, Vietnam American, China American, sama Jepang. Oh iya. Bahkan member Koreanya itu gak ada. Tapi kayaknya ini bisa satu episode sendiri. Cuman yang mungkin perlu kalian coba dengerin lagunya, album debutnya Universe. Tulisannya One First. Itu NCT Dream banget. Itu NCT Dream banget. NCT Dream awal-awal banget. Mungkin NCT Dream, NCT Wish kali ya. Tapi gue suka. Tapi gue suka. Lu pasti lu belum mengulik banget NCT Wish ya? Gue dengerin NCT Wish kan. Lu suka siapa sih Wish? Lu siapa gacuan lu? Aduh, Sakuya. Adik Sakuya. Sakuya kayak gue suka deh. Lu tebak gue demennya siapa? Aduh, Sion lagi kayaknya. Enggak siapa? Jaehi. Oh Jaehi, ya. Jaehi yang namanya sebelumnya bukan Jaehi itu kan? Enggak, mana namanya siapa? Enggak tahu gue. Kayaknya Jaehi bukan Jaehi namanya sebelumnya. Jahe. Gue suka Jaehi. Gue vokalnya. Enggak tuh, gue enggak punya bias sih. Tapi gue suka ngomongin kalau ketemu orang yang suka NCT Wish, gue ngomongnya tetap Sakuya karena kayak bocah gitu, kecil gitu. Sakucil. Oke deh, nggak berasa ya, udah 50 menit. Maaf, kita harus berhenti. Kalau nggak capek gue, bokong gue udah capek duduk. Kita mau ada episode traktir. Kita mau ngomongin soal heart to heart di Lala Fest. Spesifik ya. Ini spesifik. Ini beneran kita akan rekam abis ini ya, karena kita harus upload traktir. Karena udah gatal ingin membicarakan ini gitu. Tapi ya, thank you udah dengerin episode ini. Sampai jumpa di episode kekoreaan selanjutnya. Apa? Biasanya jangan lupa follow di jangan lupa follow di @kekoreaan_twt dan Instagram @kekoreaan_ig. Kalian kalau ada cerita-cerita, kalau ada perfandoman yang seru-seru, langsung aja di DM aja ya, randomly. Walaupun kita nggak rekaman di minggu itu, langsung aja. Boys Planet lagi rame gak sih? Gue gak tahu lagi. Gue gak tahu apa-apa tentang Boys Planet kecuali baru-baru si Jejunya doang kena backlash. Jeju kena backlash kenapa? Gara-gara komentar dia langsung dia dimaki-maki sama fans Black Planet. Boys Planet. Aduh gue capek nanti gue akan sendiri. Komentar apa nih yang dia di sebenarnya enggak. Jadi intinya kan dia master ya, dia juri. Berhak juri dong. Boys Planet yang versi China. Berhak dong harusnya tapi memang apapun. Ya jadi yang member Boy Story itu ada yang ikutan Boys Planet. Jadi ketika perform dia memang secara fisik agak cabi nih. Jadi salah satu judges yang judges Koreanya bilang, lu kayaknya boleh nih kayak lu sedikit slim biar gerakan lu lebih enak gitu. Si Jejung bercandain, ya udah habis ini turunin berat badan lah ya. Dianggapnya fat phobic. Langsung disuruh langsung dimaki-maki si Jejungnya sampai klarifikasi di Weverse. Dia gue tahu sebenarnya pada menurut gue wajar aja ya, lu gak usah munafik deh. Lu berat badan tuh ngaruh banget. Kita ngomongin idol K-pop soalnya. Idol K-pop coy, beneran deh. Lu kalau ngeliat idol yang dari yang agak cabi ke kurus, pasti lu ih cakepan ya. Lu gak usah muna deh. Lu kalau memang jaga berat badan, muka lu juga
berubah gitu loh. Jadi kayak secara sebenarnya tone-nya dia tuh nggak ngerendahin kalau dalam tone bahasa Korea aja, tapi kan masalahnya translatean itu seakan-akan lu turunin berat badan ya gitu, dianggap mempermalukan. Also to be fair, ini si Jae-jung sial karena dia direkam di variety show aja. Iya. Padahal sebenarnya proses lo trainee di manajemen emang kayak gitu, bahkan lebih parah. Ngomongannya gitu. Lu mungkin dikatain babi kali ya, mohon maaf. Enggak, maksudnya kalau nggak kayak gitu, Wonyong nggak mungkin sekecil ini, coy. Iya. Nggak mungkin, udah kayak gue merasa. Bahkan si member Boys Planet akhirnya ikut klarifikasi di situ. Rama bahkan dia belain Jejungnya tuh baik banget ke gue kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah, tapi lu susah dong kalau lu ngapain juga dibelain ya. Gue gak perlu ngebelain si Jejung anyway. Toh juga percuma lu ngelurusin orang yang udah sebel sama si Jejungnya. Jadi ya udah biarin aja gitu. Anggap aja kayak wah si Jejung sekali-sekali ke Mnet kena beginian lagi. Iya, kayak ya udahlah gitu. Sial aja. Anggap aja gue ini mereka sebenarnya si Jejung kan baru bisa tampil lagi di Mnet terakhir 2009 kan. Kayak ya udahlah, anggap aja ini memang kayak ya penyesuaian. Iya, penyesuaian kayak ya udah bad publicity is a good publicity anyway untuk si Jejungnya kayak orang yang nge-backlash dia gak akan jadi fans anyway kan. Ya udah biarin aja. Dia Kim Jae-jung. Ya udah biarin aja lah. Dia Kim Jae-jung. Dan give up. Bahkan karena fans Jejungnya juga lebay kayak aduh ngapain ini, makanya gue gak suka kalau dia ke Mnet. Gue lebih baik mending dia ke Mnet dah biar dia dapet exposure lagi gitu loh. Gak apa-apa. Anyway cuekin aja. Iya. Itu sih itu. Oke. Aja. Itu gue cuma taunya Boys Planet itu doang. Iya. Curhat ya boleh kalau misalkan ada Boys yang Planet mau Boys Planet bisa DM. Kita gak ngerti apa-apa nih. Karena kita butuh ini kan successor buat Zero Base One kan. Katanya mau udahan kan. Tapi mau lanjut sih. Ada gosip-gosip lanjut sih. Tapi nanti kita undang Rifat aja buat dia lagi. Annyeong.